dokter spesialis bedah tulang, Dr. Asa Ibrahim. Dr. Asa Ibrahim membeberkan bagaimana cara tangan bengkok bisa kembali lurus seperti dilakukan Ida Dayak. Dilansir dari video Dr. Asa Ibrahim, sang dokter pun mengaku banyak yang menanyakan tanggapannya soal pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Rupanya, kondisi yang dialami wanita berbaju kuning itu merupakan banyak dialami oleh beberapa orang. Pertama, ada seorang bapak yang tangannya bisa dibengkok-bengkokkan, tapi orangnya masih senyum. Yang kedua, kasus di mana tangan malah bisa sampai muter di pelintir-pelintir. Kemudian, ia pun mengungkap penyebab terjadinya kondisi tersebut. Menurut Dr. Asa Ibrahim, pada semua kasus seperti itu punya kemiripan di mana terbentuk sendi palsu atau pseudoarthrosis pada lengan atas dari orang-orang yang menderitanya. Biasanya itu terjadi karena ada patah tulang yang tidak ditangani dengan baik sehingga tulangnya tidak menyatu dan bisa bergerak antara segmen tulang yang patah. Pada kondisi sendi palsu ini, kata Dr. Asa Ibrahim, pasien tidak akan merasa kesakitan sama sekali. Kemudian ia pun membongkar teknik pengobatan Ida Dayak pada wanita berbaju kuning tersebut. Kalau teman-teman lihat di video itu, di bagian akhirnya ada bapak-bapak tuh di situ yang melihat bahwa setelah lurus gak sengaja ke bawah ke samping, terus tangannya kan jadi bengkok lagi dan harus dipegangin sampai akhir. Kalau enggak dipegangin, akan melayok lagi tulangnya itu. Kenapa? Karena memang tulangnya non-union atau gagal menyatu, tandasnya. Lalu, Dr. Asa Ibrahim pun menyarankan agar penderitanya segera berobat ke dokter. Jadi sebaiknya cepat berobat ke dokter untuk difiksasi, untuk dibenerin tulangnya supaya tegak lagi, tidak bengkok seperti itu, ujarnya. Sebelumnya, Dr. Asa Ibrahim juga membahas soal fenomena Ida Dayak ini. Beberapa pasien sempat ada yang tambah parah bahkan sampai meninggal. Ia menjelaskan dalam dunia medis ada penyakit yang tak bisa disembuhkan jika tidak dioperasi. Namun banyak orang yang tidak bisa menerima fakta tersebut sehingga akhirnya lari ke alternatif. Kalau sendi udah rusak parah, bengkok parah, ya pilihan medis dengan operasi. Pengobatan dokter nggak bisa gratis kayak pengobatan Bu Ida. Wow, yang empal gentong. Tenaga kesehatan adalah pekerjaan profesional. Kita punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamatan pasien. Beda ceritanya kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngelesin minyak. Nah itu nggak apa-apa, gratis. Bijaklah dalam mencari pengobatan. Kita tenaga kesehatan bukan takut untuk kehilangan pasien. Toh kalau misalkan kalian tidak sembuh dari pengobatan alternatif tersebut, larinya ke kita juga. Nggak mungkin mampir dulu ke drive-thru McDonald.